Setelah merayakan ulang tahun almarhum Olga Syahputra yang ke-33 di makam dini hari kemarin, keluarga, para sahabat dan penggemar yang datang dari berbagai daerah melanjutkan menggelar pengajian pada siang harinya. Dihadiri pula anak yatim, pengajian di rumah kediaman orang tua Olga yang ada di Duren Sawit, Jakarta Timur itu pun berjalan khusyuk dengan doa-doa yang dikirimkan untuk kebahagiaan sang komedian yang telah tiada. Olga Syahputra meski sudah tiada, namun cinta yang mengalir kepadanya tak pernah berhenti. Di dalam hati para penggemar yang menamakan diri Olga Lovers, bahkan nama Olga telah terpatri indah sebagai teladan dan sang motivator ulung dalam kehidupan mereka. Maka inilah suasana pengajian kemarin untuk memperingati hari ulang tahun almarhum Olga yang ke-33. Acaranya menyambut hari kelahirannya almarhum Olga Syahputra, karena dia lahirnya tanggal 8 bulan 2 tahun 1983. Dihadirin sama ustazah 3 orang, sama anak-anak yatim, ada bangsa 20 orang. Olga itu udah kayak apa ya? Dibilangnya bukan idola lagi, udah gimana ya? Kayak keluarga, udah kakak, udah gitu bisa memberi contoh yang gitu kepada. Ya, almarhum Olga sendiri sih sebetulnya kan orangnya udah nggak ada ya. Cuman karena masyarakat juga masih banyak yang mencintai dia. Kebetulan almarhum memang orang sosok yang ibaratnya sama fan-fan tuh kepeduliannya banyak. Jadi orang pada senang sama dia itu. Mendoakan beliau yang pastinya sangat senang karena mungkin ketika beliau nggak ada pun ternyata masih banyak banget orang-orang yang sayang sama Olga Syahputra. Banyak cinta mengalir untuk almarhum yang merupakan komedian terkenal dan tak pernah tergantikan di hati masyarakat. Semenjak kepergiannya hampir setahun yang lalu, sosok penuh spontanitas yang selalu menghibur itu memang sangat dirindukan oleh masyarakat. Tak heran banyak sahabat dekat Olga seperti Chand Kelvin dan Tara Budiman juga seakan kehilangan sumber motivasi ketika tampil di depan kamera televisi. Maka untuk memperingati ulang tahun Olga yang ke-33, satu persatu para sahabat dan teman satu manajemen berziarah ke makam sang komedian. Bahkan tak hanya pada siang hari, pada malam harinya pun masih berdatangan para sahabat seperti Chand Kelvin dan Tara Budiman yang berziarah ke makam dalam keadaan hujan sehingga keduanya pun harus memakai payung saat mengirimkan doa di samping pusara almarhum Olga. Ya, hari ini ulang tahun beliau yang ke-33, dengan tidak adanya beliau ya mungkin dari gua pribadi sih ya kita cukup mengirimkan doa. Karena ya apalagi sih bisa kita kirimkan sekaligus ya mungkin mengurangi rasa rindu lah dengan bermain ke makamnya beliau. Biasanya gue kalau ke makam itu gue cuma laporan aja nih, alhamdulillah tahun ini dapat ini, alhamdulillah tahun ini nih ada kejadian ini, dan itu aja sih. Gue tidak pernah curhat, maksudnya ya paling curhat asmara, pekerjaan, dari situ gue ngobrol aja. Wah, alhamdulillah Bang Billy sampai nulis di media sosial, alhamdulillah Yoga di ulang tahun ini masih banyak sampai detik ini orang-orang yang sayang, orang-orang yang cinta tulus sama Yoga, walaupun Yoga nggak ada di dunia, tapi orang-orang masih mendoakan, masih banyak yang sayang sama Olga. Sementara itu Raffi Ahmad, sahabat Olga yang tetap abadi meski telah dipisahkan oleh maut, menaruh perhatian khusus di hari ulang tahun Olga Syahputra kemarin. Lewat akun media sosialnya, Raffi mengunggah foto dirinya yang disandingkan dengan nisan almarhum Olga. Seolah ingin menggambarkan bahwa meski telah terpisah oleh maut, namun Raffi masih merasa tetap dekat di sisi Olga karena persahabatan mereka yang abadi. Benarkah Raffi pun rindu pada dekapan sahabatnya di ulang tahun Olga kemarin? Nggak sempat ke makamnya, aku cuman waktu itu sempat bulan Januari awal, di minggu awal aku ke makam sama Gigi di minggu pertama. Cuma tadi aku ngeposting foto aja yang waktu itu pernah aku foto di pusaranya Olga gitu. Pastilah merasa kehilangan gitu, teman terbaik untuk sebagai sahabat, sebagai partner kerja, aku ya kehilangan banget sama dia. Namanya dia kan orang paling dekat sama almarhum, jadi ya biar gimana tetap masih inilah apa namanya teman dekat. Biar gimana temennya nggak ada ya pasti terharu. Pengennya selalu nengokin, dia sering kemari juga
Senin kemarin. Senin kemarin. Ngapain tuh kemarin? Kalau kemarin ngapain di sini? Ya ngasih tahu Bapak sehat, Ibu sehat, alhamdulillah sehat Pi. Kalau arti persahabatan aku sama Olga ya melegenda dan abadi. Kayaknya sampai detik ini dan sampai kapanpun juga aku nggak bisa lagi dapat partner kayak dia. Momen ulang tahun almarhum Olga memang selalu penuh kisah yang tak terlupakan, terutama untuk keluarga, sahabat dan penggemarnya. Untuk keluarga dan sahabat satu manajemen misalnya, tiap kali Olga berulang tahun semasa hidupnya dulu, Olga selalu memboyong semuanya untuk berlibur ke luar negeri. Namun sejak sakit meningitis menyerangnya, ulang tahun terakhir Olga harus dirayakan dalam keadaan sangat mengharu biru, di mana Olga dalam keadaan terbaring tak sadarkan diri di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Suasana yang mengharu biru juga kembali terjadi tadi malam ketika keluarga, sahabat dan penggemar merayakan ulang tahun Olga di makam sang komedian. Maka inilah rekaman berbagai momen ulang tahun Olga dari tahun ke tahun yang berhasil dihimpun oleh tim Intens. Apa gue bilang nangis? Sampai habis, sampai apinya keluar. Terusin dong. Yoga selama ulang tahun, semoga panjang umur dan sehat selalu, angkat penyakitnya. Mudah-mudahan semuanya dikabulkan doanya buat Yoga sama Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Ini udah terbukti kan. Mau jagain sampai mati, sampai di kuburan. Jadi kalau setahun yang lalu Olga ulang tahun, kita ngerayain dia dalam keadaan sakit, ada di ICU, bertepatan di rumah sakit yang ada di Singapura sana. Setahun sebelumnya lagi kita masih sempat ulang tahun. Itu Olga mungkin sehat, cuman masih ada sedikit sakit gitu, masih agak gejala-gejala sebelum sakit banget gitu. Dan setahun sebelumnya lagi kita sempat ke Singapura atau kemana gitu, saya lupa. Yang jelas intinya sih kita selama beberapa kali ulang tahunnya Olga itu kita selalu ke luar negeri. Cuman kali ini pas hari tanggal 8 Februari 2016 ini ya karena Olga udah nggak ada, jadi kita samperin ke makamnya Olga, kita ngirimin doa buat Olga Syahputra gitu. Jalan-jalan dia biasanya jalan-jalan kalau ulang tahun nih biasanya di bulan-bulan ini tuh kita udah di luar negeri sama Vera juga. Ya kalau untuk doa yang pasti yang terbaik lah buat kakak Bang Billy. Bang Billy nggak bisa ngasih hadiah berupa barang, tapi Bang Billy cuma bisa ngasih berupa doa. Hadiah berupa doa yaitu ya doa yang pasti yang terbaik. Setelah menyaksikan kisah tentang ulang tahun Olga, Julia Perez, salah satu sahabat Olga, justru tengah bersiap-siap untuk berangkat umroh ke Tanah Suci. Apa saja yang siap dibawa Jupe ke Tanah Suci? Benarkah Jupe berjanji untuk segera menikah pasca pulang umroh? Lalu seperti apa kisah dari Judika di tengah persiapannya menjadi coach The Voice Indonesia? Dari ungkapan cinta memperingati hari ulang tahun ke-33 almarhum Olga Syahputra, maka inilah persiapan Julia Perez yang akan segera berangkat ke Tanah Suci untuk beribadah umroh. Dan busana-busana muslimah yang akan dikenakan Jupe di Tanah Suci nanti pun telah dipersiapkan. Tapi benarkah di Tanah Suci nanti Jupe akan berdoa untuk segera dipertemukan dengan jodohnya? Benarkah pasca pulang dari Tanah Suci, Jupe akan segera menikah?